Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li sepertinya mengharapkan serangan ini dari boneka kera. Bukaan misterius di kakinya menyala, dan sosoknya segera bergerak ke samping sejauh 5 kaki, menghindari serangan tongkat yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala, dan cahaya pedang yang terang melesat di leher kera dengan kecepatan kilat. Kepala monyet besar menjulang ke langit, dan tubuh boneka kera itu jatuh. Meskipun Han Li membunuh boneka kera dalam satu gerakan, dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan terkena beberapa panah panjang dan batu besar. Beberapa suara keras berturut-turut terdengar, dan panah panjang serta batu besar hancur. Membran Han Li juga berdengung dan bergetar, dan cahaya bintang bersinar. Panah panjang itu tidak masalah, tapi batu besar itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Itu melewati membran, dan mengalir ke tubuh Han Li. Itu memutar darah dan qi-nya, dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan sosoknya terbang ke depan. Melihat reruntuhan tak berujung dan boneka di bawah, Han Li merasa putus asa. Meskipun kekuatan tubuhnya tidak lemah, setelah pertempuran sengit yang begitu lama, dia secara bertahap sampai pada akhir kekuatannya. Selain itu, masih banyak boneka yang mengelilinginya dari segala arah, jadi jika dia masih tidak bisa melarikan diri, maka dia mungkin akan binasa di sini hari ini. Rekan Li, turunkan aku, dan pergi sendiri. Kamu seharusnya bisa pergi dari sini sendirian, kata si Chuan Kong tiba-tiba. Han Li tidak mengatakan apa-apa, dan melambaikan pedangnya dengan sekuat tenaga untuk memblokir panah di sekelilingnya. Hujan anak panah lewat saat ini. Siluet boneka melompat dari tanah seperti kilat, dan terus menerkam kedua orang itu. Han Li tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia langsung menyerbu ke dalam kelompok boneka, dan mulai membunuhnya. Meski cahaya bintang di tubuhnya tidak seterang dulu, gerakannya masih sangat lincah. Dia bolak-balik dalam kelompok boneka seperti ikan. Cahaya pedang yang terang menyala, dan dari waktu ke waktu, boneka-boneka jatuh dari langit. Setelah bertarung selama setengah hari, dia menjadi lebih mahir menghadapi serangan boneka-boneka tersebut. Sosok Han Li bergerak, dan dia menghindari serangan boneka harimau. Dia melambaikan tangannya, dan pedang terang di tangannya menebas leher boneka itu, dan kepalanya terpotong. Tetapi pada saat ini, bayangan biru melintas di depannya, dan dua gada gigi serigala yang tebal keluar dari celah sekelompok boneka di depan Han Li. Mereka langsung tiba di depan Han Li, dan menyapu ke kiri dan ke kanan di pinggang Han Li. Pada saat yang sama, dua boneka kera raksasa melompat keluar dari kelompok boneka di belakangnya. Mereka mengayunkan tongkat raksasa mereka ke arah belakang kepalanya. Keempat boneka kera besar bekerja sama satu sama lain dengan cara yang sangat cerdik. Mereka mengepung Han Li dari segala arah dengan pentungan besar, langsung menutup semua jalan mundur. Ekspresi dingin muncul di wajah Han Li saat dia mengayunkan lengannya ke udara, mengirimkan proyeksi pedang putih yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah 4 klub raksasa. Tubuh Han Li juga bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sepucat kertas. Tidak ada jejak darah. Cahaya bintang di permukaan tubuhnya kacau, dan tubuhnya samar-samar jatuh dari udara. Tubuh Han Li juga bergetar hebat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Cahaya bintang di sekitar tubuhnya menjadi tidak teratur, dan dia mulai jatuh dari langit. Tetapi pada saat ini, kunci berwarna darah di lengannya menyala, dan cahaya kristal berwarna darah keluar darinya, dan masuk ke tubuhnya. Cahaya berwarna darah memasuki tubuhnya, dan segera berubah menjadi aliran udara yang menghanguskan. Itu dengan cepat berenang ke seluruh tubuhnya, dan menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Aliran panas ini agak berbeda dengan panas yang sebelumnya diungkapkan oleh kunci.
Tampaknya itu adalah kekuatan darah, tetapi juga seperti kekuatan bintang, dan itu luar biasa luasnya. Dimanapun aliran panas berlalu, kelelahan Han Li dari pertempuran sebelumnya langsung menghilang, dan Yuan Qi-nya langsung pulih. Permukaan tubuhnya bersinar terang, dan membran kutub nyata di permukaan tubuhnya juga kembali ke keadaan semula. Dia terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Di bawah gerakan lengannya, cahaya pedang seputih salju, 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya, muncul, dan menyapu semua boneka dalam radius lebih dari 10 kaki. Hampir semua boneka yang menerkamnya dengan mudah terbunuh oleh cahaya pedang, termasuk 4 boneka kera raksasa. Rekan Li, bagaimana kabarmu? Si Chuan Kong melihat bahwa Han Li awalnya menunjukkan kelelahan, tetapi dalam sekejap mata, kekuatan magisnya tiba-tiba pulih, dan dia terkejut. Jangan bicarakan ini, ayo pergi dari sini dulu, kata Han Li, dan sosoknya terbang ke depan. Yuan Qi di tubuhnya pulih, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, keduanya terbang ke depan selama 4 hingga 6 jam lagi. Pasir merah menyala muncul di depan mereka, dan reruntuhan tiba-tiba berakhir di tepi pasir merah menyala. Kami akhirnya mencapai akhir. Mata Han Li berbinar. Tetapi pada saat ini, boneka-boneka di bawah mengeluarkan raungan serempak, dan semuanya melancarkan serangan yang hiruk-pikuk. Boneka berkepala ular itu terus-menerus menembakkan panah panjang, dan panah itu menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang menuju Han Li dan si Chuan Kong. Boneka lainnya tidak takut terluka secara tidak sengaja oleh hujan panah, dan semua melompat untuk menyerang Han Li dan si Chuan Kong. Han Li berteriak panjang dan keras, dan permukaan tubuhnya bersinar terang. Kemudian, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi hantu putih, dan dia berlari dan membunuh pasukan boneka. Tidak peduli bagaimana tentara boneka di sekitarnya mencoba menghentikannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Han Li serta si Chuan Kong terbang keluar dari boneka yang tak terhitung banyaknya, dan memasuki pasir merah yang membara. Entah kenapa, boneka-boneka itu sepertinya tidak berani melangkah ke pasir merah. Mereka berhenti di tepi pasir, dan tak henti-hentinya meraung ke arah Han Li dan si Chuan Kong. Hanya ketika mereka berdua menghilang ke cakrawala yang jauh barulah perlahan-lahan bubar. Han Li dan si Chuan Kong terbang ke pasir merah yang berapi-api, dan setelah terbang ke depan lagi, mereka menghela nafas lega ketika melihat bahwa tentara boneka tidak mengejarnya. Setelah terbang ke depan beberapa saat, mereka akhirnya berhenti dan mendarat di tanah. Aura panas merembes keluar dari tanah, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Meskipun suhu pasirnya cukup tinggi, itu tidak mempengaruhi Han Li dan si Chuan Kong sama sekali. Sepertinya boneka-boneka itu tidak berani mengejar kita. Meskipun tempat ini sangat panas, suhunya tidak terlalu tinggi. Seharusnya tidak terlalu membahayakan boneka-boneka itu. Aku ingin tahu mengapa mereka tiba-tiba berhenti. Si Chuan Kong melirik ke arah reruntuhan dan berkata dengan agak bingung. Dugaanku bukan karena mereka tidak bisa, tetapi mereka tidak berani. Han Li merenung sejenak, lalu berkata, "Yah, kemungkinan besar itu masalahnya." Si Chuan Kong mengingat situasi boneka-boneka itu dan mengangguk. "Jangan bicarakan ini. Baru saja di reruntuhan, rekan Si tidak mengizinkanku menyentuh awan kuning di langit. Aku ingin tahu kenapa." Han Li mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada lapisan tebal awan kuning yang melayang di langit, dan cahaya putih samar-samar terlihat melintas di antara awan. Ada batasan kuat di awan. Siapapun yang menyentuhnya akan diserang, kata si Chuan Kong, dan memutar tangannya untuk mengeluarkan pisau pendek. Pisau pendek itu seputih salju, dan diukir dengan karakter sihir bintang yang tak terhitung jumlahnya. Karakter ini berkedip dengan lembut. Itu adalah alat semi bintang yang tidak kalah dengan pisau melengkung di tangan Han Li. Dia melambaikan tangannya,
dan pisau pendek itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih yang membubung ke langit. Itu dengan cepat menyentuh awan kuning, dan tenggelam ke dalamnya. Awan kuning tampaknya telah dirangsang. Setelah jatuh bergolak, cahaya putih di awan berkumpul di satu tempat, dan berubah menjadi kilat putih tebal dalam sekejap mata. Kemudian, itu mengenai pisau pendek. Pisau pendek itu langsung meledak, dan berubah menjadi kehampaan. Petir putih dengan cepat menghilang, dan berubah menjadi cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya lagi. Kemudian, menghilang ke awan kuning. Han Li kaget saat melihat pemandangan ini. Dia cukup penasaran dengan awan kuning di langit, dan dia ingin menyelidikinya. Namun, dia terpaksa melakukannya karena situasi, dan dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Untungnya, dia tidak terburu-buru menyelidiki mereka. Kalau tidak, dia akan terluka parah jika dia tidak terbunuh oleh petir putih. Rekan Si, bagaimana kamu tahu tentang kekuatan di awan ini? Han Li dengan cepat menyingkirkan ekspresinya, dan bertanya. Itu disebutkan dalam informasi yang diberikan oleh kakak ketiga, kata si Chuan Kong dengan ekspresi sedikit muram. Pangeran ketiga sangat akrab dengan situasi di reruntuhan besar. Mungkinkah dia pernah ke sini sebelumnya? Han Li mengangkat alisnya. Saya tidak tahu tentang ini. Si Chuan Kong terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Wajah Han Li menunjukkan ekspresi ragu-ragu, dan dia tidak bertanya lagi. Tempat ini sepertinya cukup aman. Mari kita istirahat di sini sebentar, lalu lanjutkan, saran si Chuan Kong. Wajahnya masih sangat pucat, dan ada sedikit kelelahan di wajahnya. Han Li memandang si Chuan Kong, dan mengangguk. Setelah pertempuran yang begitu kelam, dia memang sedikit lelah. Keduanya menjelajahi lingkungan sekitarnya, dan tidak menemukan bahaya apapun. Kemudian, mereka mengeluarkan pil dan duduk bersila untuk beristirahat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Rekan Si, bagaimana lukamu? Han Li bertanya. Itu bukan masalah besar, dan itu tidak akan mempengaruhi pergerakanku. Aku hanya perlu meluangkan waktu untuk pulih. Ekspresi si Chuan Kong menjadi jauh lebih santai, saat dia tersenyum. Itu bagus. Jika kita bertemu musuh, rekan Si tidak perlu bertarung. Fokus saja untuk menyembuhkan lukamu, kata Han Li dengan anggukan. Keduanya kemudian mendiskusikan rencana aksi selanjutnya. Keduanya tidak tahu banyak tentang pasir merah yang membara, dan tidak tahu apakah kedalamannya bagus atau buruk. Namun, kembali ke reruntuhan jelas bukan pilihan. Keduanya dengan cepat membuat keputusan, dan terus bergerak lebih dalam ke pasir merah yang membara. Pasir merah menyala itu sangat besar, dan itu benar-benar di luar dugaan mereka. Keduanya terus bergerak maju, dan setelah berjalan lebih dari 2 bulan, mereka masih belum mencapai ujungnya. Sepanjang jalan, tidak ada bahaya, tapi menemukan harta apapun. Selain pasir merah, mereka tidak menemukan apapun. Aku tidak menyangka akan ada tempat seluas ini di reruntuhan besar. Han Li berlari ke depan, meninggalkan jejak asap merah di belakangnya. Mungkinkah kita salah arah, dan kita sedang menuju tepi reruntuhan besar? Si Chuan Kong mengikuti di samping Han Li, dan dia mengerutkan kening. Reruntuhan besar dipenuhi dengan kekuatan bintang yang kaya, yang sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka. Setelah lebih dari 2 bulan, luka di tubuhnya telah sembuh semua. Seharusnya tidak. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan bintang-bintang di kehampaan di sini sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kita pasti menuju lebih dalam ke reruntuhan besar. Selain itu, mengubah arah sekarang mungkin bukan pilihan yang tepat. Terus berjalan ke depan, dan saya tidak percaya kita tidak bisa keluar dari sini, kata Han Li sambil melihat ke langit yang jauh. Itu benar. Si Chuan Kong mengangguk. Han Li menjerit kaget, dan dia berhenti di jalurnya. Dia melihat ke depan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Rekan Li, apakah kamu menemukan sesuatu? Si Chuan Kong bertanya dengan tergesa-gesa.
Aku memang menemukan sesuatu. Ikuti aku. Han Li mengangguk dan mempercepat langkahnya. Setelah sekitar 15 menit, keduanya berhenti lalu melihat ke depan pada saat bersamaan. Di ujung gurun, ada sungai besar. Sungai itu cukup megah, lebarnya lebih dari 10 mil. Air sungai juga berwarna merah tua, menggulung ombak yang tak terhitung jumlahnya saat bergemuruh ke depan. Han Li berjalan ke tepi sungai dan menguji air merah. Air merah dipenuhi dengan kekuatan yang menghanguskan, seolah-olah mengalir magma. Jejak kejutan melintas di wajahnya. Saya tidak menyangka akan ada sungai di gurun. Saya pikir kita harus mengikuti sungai ke hilir. Sungai ini aneh, pasti ada sesuatu yang aneh di hilir, kata si Chuan Kong setelah berpikir sejenak. Itu juga yang kupikirkan. Han Li mengangguk. Keduanya kemudian mengubah arah dan mengikuti aliran sungai merah ke hilir. Setelah berjalan selama 4 hari, mereka segera menemukan oasis besar di depan. Meskipun itu adalah sebuah oasis, sebagian besar tanaman berwarna merah sedangkan sisanya berwarna putih. Oasis itu tinggi dan subur dengan tumbuhan merah dan putih, terlihat sangat indah. Meskipun keduanya cukup senang melihat oasis, mereka tidak bertindak impulsif. Setelah saling memandang, mereka menahan aura mereka dan melangkah ke oasis. Rekan Li, lihat, keduanya berjalan agak jauh, dan si Chuan Kong tiba-tiba menghentikan Han Li dan menunjuk ke hutan lebat di depan. Han Li menoleh dan melihat jejak kaki samar di hutan. Itu tampak relatif baru dan seharusnya sudah ditinggalkan belum lama ini. Tampaknya seseorang datang ke sini sebelum kita. Aku tidak tahu apakah itu teman atau musuh. Hati-hati. Han Li mentransmisikan suaranya. Si Chuan Kong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keduanya terus maju sambil memperhatikan kaki mereka. Akibatnya, semakin mereka maju, semakin banyak jejak kaki serupa yang mereka temukan. Dilihat dari jumlah jejak kaki, seharusnya ada 4 orang yang masuk sebelum mereka. Keduanya dengan cepat melewati hutan lebat, dan pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka. Sebuah kota besar terletak di depan. Di dalam kota, ada banyak bangunan dengan paku di atapnya. Mereka seperti pedang raksasa yang menembus langit, dan warnanya benar-benar merah. Han Li dan si Chuan Kong saling memandang, lalu bergerak maju dan memasuki kota melalui gerbang yang setengah terbuka. Bangunan di kota juga agak rusak, tapi jauh lebih baik daripada reruntuhan sebelumnya. Sebagian besar bangunan masih utuh. Keduanya menggeledah bangunan di dekat gerbang kota. Banyak bangunan di sini juga kosong. Selain itu, mereka dapat melihat tanda-tanda bahwa seseorang telah mengobrak-abrik mereka. Itu mungkin pekerjaan sekelompok orang di depan mereka, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Betapa anehnya, bukankah ada harta yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan besar? Sudah beberapa waktu sejak kami memasuki tempat ini. Selain menemukan 2 artefak bintang, kami tidak menemukan harta karun lainnya, kata si Chuan Kong dengan nada agak enggan. Mendapatkan 1 atau 2 artefak bintang sudah merupakan panen yang luar biasa. Ayo pergi. Tempat ini sudah dicari oleh sekelompok orang sebelum kita. Sepertinya tidak akan ada yang tertinggal. Kami akan langsung menuju ke pusat kota untuk melihat-lihat. Mudah-mudahan, kita akan dapat menemukan sesuatu di sana. Namun, kita harus berhati-hati, jawab Han Li sambil tersenyum. Mendengar itu, semangat si Chuan Kong bergetar dan dia setuju. Keduanya menyelinap ke kota. Kota itu tidak besar, jadi mereka dengan cepat mencapai pusatnya. Ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Ada alun-alun besar di tengah kota, dan sebuah altar besar berdiri di sana. Altar ini juga berwarna merah tua. Dilihat dari penampilannya, itu terlihat sangat mirip dengan altar abu-abu perak yang mereka temui di reruntuhan. Ada papan horizontal yang tergantung di pintu masuk altar. Kata-kata, Dim Radiant Palace, tertulis di atasnya dengan karakter misterius. Tempat ini terlihat sangat mirip dengan altar sebelumnya.
Seharusnya ada beberapa barang bagus di dalamnya. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Keduanya bersembunyi di sebuah bangunan dekat pintu masuk altar. Melihat gerbang altar yang terbuka, si Chuan Kong berkata dengan agak bersemangat. Kalau begitu, ayo masuk dan lihat. Namun, kami tidak menjumpai sekelompok orang itu dalam perjalanan ke sini. Saya pikir mereka mungkin sudah memasuki tempat ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, berhati-hatilah, kata Han Li setelah merenung sejenak sambil melihat altar di depannya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, si Chuan Kong menepuk dadanya. Ayo pergi, Han Li melirik dadanya dan berkata. Keduanya bergegas keluar dari gedung dalam sekejap. Mereka berubah menjadi dua asap hijau, dan menghilang ke pintu masuk altar dalam sekejap. Tidak lama setelah mereka berdua bergegas ke pintu masuk altar, cahaya putih menyala di tanah di pintu masuk. Kemudian, pola oval muncul. Pola oval ini dibentuk oleh 8 bintang rune. Masing-masing sangat rumit. Mereka jauh lebih rumit daripada star rune yang dipelajari Han Li dari Nyonya Liu Hua. Pola oval perlahan menyala. Sinar cahaya putih muncul darinya, dan menyatu menuju pusat. Mereka membentuk garis vertikal putih. Ditambah dengan bingkai oval di luar, itu tampak seperti mata. Garis vertikal putih bergetar beberapa kali. Itu tampak seperti sedang melihat ke kedalaman pintu masuk. Kemudian, dengan cepat meredup dan menghilang. Han Li dan si Chuan Kong tidak menyadari situasi di belakang mereka. Jadi, mereka berjalan menuju kedalaman pintu masuk setelah mereka memasuki pintu masuk. Di belakang pintu masuk altar ada lorong yang panjangnya ratusan kaki. Dinding lorong ini ditutupi dengan pola formasi seperti altar abu-abu perak sebelumnya. Terlebih lagi, itu dipenuhi dengan kekuatan pembatas yang bisa memenjarakan kekuatan indera ketuhanan seseorang. Namun, kekuatan pembatas di sini sedikit lebih lemah daripada altar abu-abu perak. Jadi, indera ilahi Han Li hampir tidak bisa mencapai 2 atau 3 kaki dari tubuhnya. Keduanya dengan hati-hati berjalan melewati lorong. Kemudian, sebuah aula besar yang berukuran ribuan kaki muncul di depan mereka. Cahaya di aula ini cukup terang. Tapi, itu kosong. Keempat dinding itu tingginya beberapa meter. Ada sebanyak 2 lubang persegi di dalamnya. Tapi, bagian dalam lubang ini kosong. Barang-barang di dalamnya saat ini tergeletak di lantai aula. Mereka adalah boneka Crimson, semuanya berpenampilan humanoid. Namun, mereka sudah dihancurkan oleh seseorang. Tanah itu penuh lubang. Itu benar-benar berantakan. Itu penuh dengan jejak pertempuran. Boneka merah itu memiliki 5 organ dalam. Sejumlah besar lendir perak menyembur keluar dari tubuhnya yang rusak dan mengalir ke tanah. Itu mirip dengan boneka kera hitam yang ditemui Han Li di awal. Boneka serigala, boneka harimau, dan boneka lain yang dia lawan sebelumnya tidak seperti ini, tidak memiliki 5 organ dalam. Sebaliknya, tubuh mereka dihaluskan secara kasar dari bahan. Pikiran Han Li berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memiliki pemahaman yang samar tentang boneka di reruntuhan besar. Dia dengan santai mengambil sepotong boneka dan dengan hati-hati memeriksanya. Matanya berkedip. Pecahan boneka ini sepertinya terbuat dari batu giok api. Itu sudah menjadi pecahan, tapi masih berkedip dengan cahaya kristal merah menyala. Tampaknya sangat spiritual. Kualitasnya luar biasa. Itu jauh lebih unggul dari bahan yang digunakan untuk membuat boneka kera hitam. Kekuatannya mungkin juga di atas boneka kera hitam. Untungnya, boneka-boneka tersebut telah dihancurkan oleh orang-orang di depannya. Kalau tidak, akan merepotkan untuk dikepung oleh puluhan boneka seperti itu. Tapi, kalau dipikir-pikir lebih jauh, kekuatan orang-orang di depannya itu tentu tidak sepele karena mereka bisa melenyapkan boneka-boneka tersebut. Mata Han Li berkilat saat dia perlahan berkata, tempat ini berbahaya. Hati-hati, si Chuan Kong sepertinya memahami pesan yang disampaikan oleh pemandangan di depannya.
Dia mengangguk dengan ekspresi serius. Keduanya tidak tinggal lama di sini. Mereka melangkah menuju kedalaman aula raksasa. Ada sebuah pintu di ujung aula raksasa. Di belakang pintu ada lorong remang-remang yang mengarah ke kedalaman. Saat Han Li berjalan, sedikit keraguan muncul di matanya saat dia melihat pecahan boneka di sekitarnya. Boneka di sini terlalu terfragmentasi. Sepertinya mereka tidak terbuat dari pertempuran sengit. Sebaliknya, sepertinya seseorang ingin menemukan sesuatu di dalam boneka-boneka ini. Setelah pertempuran sengit, boneka-boneka ini hancur berkeping-keping, menghasilkan keadaan mereka saat ini. Apa yang ada di dalam boneka-boneka ini yang sangat berharga untuk dicari? Keduanya dengan cepat melewati aula raksasa dan memasuki lorong di belakang. Han Li segera menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan pikirannya dan berhenti memikirkan hal-hal lain. Dia dengan hati-hati bergerak maju di sepanjang lorong sambil berkonsentrasi pada situasi di sekitarnya. Jalan itu tidak lurus. Itu berkelok-kelok dan medan terus tenggelam. Setelah berbelok, 3 garpu identik tiba-tiba muncul di depan mereka. Cahaya di 3 pertigaan di depan juga cukup redup. Mereka tidak bisa melihat jauh. Si Chuan Kong menoleh untuk melihat Han Li. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya dengan jelas bertanya, "Yang mana?" Tatapan Han Li menyapu 3 garpu. Segera, dia berhenti di dasar lorong di tengah. Meskipun sangat buram, dia bisa melihat beberapa jejak kaki yang mengarah ke kedalaman. 2 bagian di samping bersih. Tidak ada jejak orang yang lewat. Ayo pergi ke 2 sisi. Lorong di tengah adalah tempat sekelompok orang lewat. Bahkan jika ada sesuatu yang baik, itu pasti diambil oleh mereka. Kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu dengan pergi ke 2 sisi. Han Li merenung sejenak dan berkata. Si Chuan Kong memikirkannya dan tidak keberatan. Setelah diskusi singkat, keduanya melangkah ke lorong di sebelah kanan. Bagian itu cukup luas. Cukup untuk 4 atau 5 orang berjalan berdampingan. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar area lorong. Jejak cahaya putih merembes keluar dari retakan batu di lorong. Cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Namun, keduanya tidak melangkah jauh ketika peluit nyaring tiba-tiba datang dari depan. Ekspresi Han Li dan si Chuan Kong sedikit berubah. Mereka segera berhenti. Tanpa menunggu keduanya duduk, sebuah bayangan putih melintas di depan mereka. Seorang pria dengan pakaian putih menerkam seperti kilat. Dia memegang pedang cahaya putih di tangannya. Pada saat ini, itu berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk langsung ke dada Han Li. Pedang ini secepat kilat. Han Li tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia buru-buru bergerak ke samping dan menghindar. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas di tangannya. Sudah ada parang putih di tangannya. Dengan gelombang, itu berubah menjadi cahaya parang seperti kilat. Saat kedua sosok itu saling bersilangan, itu menebas dada pria berbaju putih itu. Cahaya parang melewati pria dengan pakaian putih seolah menebas udara. Itu tidak merasakan kekuatan sama sekali. Ketika Han Li melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan teriakan kaget. Sosok pria berbaju putih itu tidak berubah sama sekali. Dia langsung menerkam si Chuan Kong di belakangnya. Pedang cahaya di tangannya berubah menjadi cahaya dingin lagi dan menusuk dada si Chuan Kong. Si Chuan Kong terkejut pada awalnya. Tapi reaksinya tidak lambat. Dia buru-buru mengelak ke samping dan menghindari pedang. Pria berbaju putih itu sangat cepat. Kemampuan beradaptasinya tampaknya sedikit buruk. Setelah serangannya terhadap Han Li dan si Chuan Kong meleset, dia bergegas maju agak jauh sebelum berhenti. Tapi dia segera berbalik dan menerkam keduanya lagi.